Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitara Gracela NIM 037 akan mempresentasikan tentang evaluasi dalam supervisi. Menurut Smith and Perry, evaluasi didefinisikan sebagai penilaian objektif yang dilakukan kepada para pekerja sosial, di mana penilaian ini dilakukan secara sistematis dalam kurun waktu tertentu. Proses penerapan prosedur secara sistematis ini digunakan untuk menentukan reliabilitas dan validitas sejauh mana para pekerja sosial dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dalam suatu lembaga tertentu. Evaluasi adalah proses administrasi yang dapat dan harus dilakukan dengan berkontribusi pada pertumbuhan profesional. Sehingga komponen yang dibutuhkan di sini yaitu pengawasan administrasi dan pengawasan dalam pendidikan. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam evaluasi. Nilai ini sendiri ada 4. Yang pertama yaitu nilai bagi para pekerja sosial, yang kedua nilai bagi lembaga, yang ketiga nilai bagi klien, dan yang keempat nilai bagi supervisor. Yang pertama, evaluasi memberikan perspektif kepada para supervisor tentang perubahan dan pencapaian yang telah diraih bagi para pekerja. Dengan asumsi bahwa seorang pekerja telah meningkatkan kemampuannya dalam periode waktu tertentu, proses ini cenderung mendorong dan meningkatkan rasa prestasi dan kemampuan yang dimiliki oleh para pekerja sosial. Evaluasi adalah kesempatan yang dimiliki para pekerja sosial untuk memperoleh persetujuan eksplisit atas pekerjaannya dari seseorang yang dianggap memiliki informasi, memiliki kemampuan, dan memiliki pengalaman yang lebih untuk memberikan penilaian tersebut. Evaluasi juga membantu para pekerja sosial dalam perencanaan karir di masa depan, di mana banyak pekerja sosial yang perlu mengetahui apakah dirinya memiliki potensi atau tidak dalam bidang pekerjaan sosial untuk perencanaan karir di masa depan. Yang kedua yaitu nilai bagi lembaga. Tujuan dari adanya evaluasi bagi lembaga ini sendiri yaitu untuk membantu dan dalam perencanaan program pelatihan dalam jabatan dan prosedur pengembangan staf, di mana evaluasi ini sendiri bertujuan untuk membantu mendefinisikan secara umum kepada staf dan pekerja individu, khususnya aspek-aspek kinerja profesional yang memerlukan perhatian khusus lebih lanjut dan upaya untuk menunjukkan jenis pengalaman belajar yang harus disediakan. Yang ketiga, nilai bagi klien. Manfaat bagi klien ini sendiri adalah untuk memungkinkan dan dipastikan mendapatkan layanan yang lebih efektif dan dilindungi dari kelanjutan yang sebelumnya, layanannya sebelumnya yang tidak memadai. Sehingga bagi klien ini sangat menguntungkan ketika klien telah diberikan pelayanan yang selanjutnya akan diberikan pelayanan kembali, maka pelayanan ini lebih efektif dan lebih memadai. Dan yang keempat yaitu nilai bagi supervisor. Nilai bagi supervisor ini sebagai konsekuensi dan evaluasi sistematis terhadap kinerja para pekerja sosial dan sebagai wadah atau ruang untuk para supervisor ini mengetahui apa yang telah dipelajari dan apa yang masih perlu diajarkan kepada para pekerja sosial. Sehingga evaluasi menyediakan agenda untuk pengawasan pendidikan di masa depan dan secara eksplisit mengevaluasi kekuatan dari kelemahan kinerja individu di suatu lembaga tertentu. Di
Di sini saya akan menjelaskan tujuan adanya evaluasi. Artinya evaluasi ini adalah unsur yang juga penting ketika kita melakukan sesuatu. Karena evaluasi berbicara menilai kelemahannya atau kelebihannya seperti apa, atau efektivitas dan efisiensinya seperti apa, dan solusinya yang kita berikan seperti apa. Itu nanti 3 hal itu saya akan uraikan. Tentunya dalam hal melakukan sesuatu, kendala itu sebuah keniscayaan. Katakanlah semisal pekerja sosial nih, bukan pekerja sosial, calon pekerja sosial disuruh untuk menghadapi klien dalam suatu kegiatan yang namanya praktikum. Pasti kendala itu pasti ada. Misalnya taruhlah aku calon pekerja sosial, dia menghadapi klien terkena yang orang-orang yang orang-orang yang terkena narkoba. Misalnya klienku itu orang-orang yang terkena narkoba, maka di hari pertama aku disuruhkan oleh manajer di sebuah lembaga itu untuk dekat secara emosional. Oke, praktiknya aku melakukan itu. Ternyata proses ketika aku melakukan kegiatan emosional itu nggak berjalan baik-baik amat. Nah itu kan kendala. Nah kendala yang kurasakan apa? Aku terlalu kaku, misalnya aku terlalu tidak bisa mencairkan suasana, aku bingung mulai dari mana ketika ngobrol dengan klien gitu. Nah itu aku uraikan, dan uraikan baik itu dalam bentuk tulisan maupun lisan ke supervisor. Nah supervisor memberikan tips-tipsnya. Nah dalam proses itulah terjadi bila mana ada evaluasi. Mulai dari ketika aku mengatakan kendalaku, lalu supervisor memberikan solusi, itu yang namanya evaluasi. Ketika setelah aku melakukan kegiatan 1 hari misalnya, itu ketika melakukan kegiatan, maka supervisor memberikanku, oh kamu sebenarnya jangan terlihat kaku, jangan terlihat kaku, kamu luas aja. Kamu harus sebenarnya sebelum menghadapi kalian, kamu harus tahu latar belakangnya di mana, dan berbagai tips yang kemudian dilakukan agar hari kedua aku nggak melakukan kesalahan yang sama. Nah itu pentingnya evaluasi. Jadi evaluasi itu hadir untuk mengetahui titik kesalahan kita di mana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menilai efektivitas dan efisiensi. Kalau efektivitas itu berkaitan dengan metode. Apakah metode kita apakah berguna terhadap klien? Katakanlah tadi contohnya adalah kedekatan secara emosional. Melakukan kedekatan secara emosional. Saya menggunakan metode nih. Metode saya main gitar misalnya. Karena saya main gitar, saya bawa tuh gitar lalu nyanyi bareng. Ternyata respon klien nggak terlalu ngerespon. Setelah diulik kembali, ternyata dia nggak suka gitar. Nah permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah aku kurang mengulik latar belakang si klien. Ternyata si klien suka main drum band misalnya, maka pendekatanku harus menggunakan drum band, bukan gitar gitu. Nah kalau semisal evaluasi itu tidak dilakukan, maka aku nggak tahu harus mau ngapain. Metode udah aku lakukan tuh, tapi karena nggak ada evaluasi, maka aku akan kebingungan. Aku akan tetap menggunakan gitar, maka hasil yang aku dapatkan juga nggak maksimal. Tapi karena ada evaluasi, setelah aku melakukan kegiatan pendekatan emosional tadi, aku melakukan evaluasi, ternyata masalahnya adalah si ini itu sukanya drum band, maka aku akan merubah. Nah aku merubah metodeku itu berdasarkan evaluasi. Kalau semisal evaluasi nggak ada, aku nggak bakalan besar kemungkinan nggak bakalan merubah metode. Itu berkaitan efektif. Menilai sejauh mana efisiensi. Katakanlah semisal dipatok kedekatan emosional itu 3 hari misalnya. Ternyata selama 3 hari aku belum dekat secara klienku. Nah ini permasalahannya di mana? Nggak efisien ini. Kalau semisal nggak dekat-dekat 3 hari, nggak dekat secara emosional dalam 3 hari, kedepannya kamu ngapain? Dipatok misal dalam 1 bulan nih, 3 hari kedekatan sama emosional, seminggu asesmen, dan selanjutnya. Nah 3 hari saja belum, ini kan gak efisien. Apa yang salah? Bisa jadi metodeku, mungkin
akunya terlalu membahasakan sesuatu itu terlalu formal, sedangkan dia adalah yang terkena narkoba, artinya pergaulan mereka kan bahasa-bahasa sehari-hari, maka aku harus membiasakan diri. Mungkin di situ letak permasalahannya. Maka evaluasi hadir untuk menilai, pertama adalah titik masalahnya di mana, kedua adalah apakah yang kita lakukan itu efektif dan efisien, yang ketiga adalah mengetahui sejauh mana memberikan solusi apa atas permasalahan yang kita hadapi. Kalau kita udah tahu misalnya titik salahnya di mana dan sejauh mana efektif dan efisiensinya, maka solusi apa agar kedepannya itu kita melakukan sesuatu jauh lebih baik lagi. Poinnya di situ, jauh lebih baik lagi. Solusi apa yang kita berikan? Saya rasa 3 itu tujuan daripada evaluasi. Pada prosedur evaluasi yang diinginkan, ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Yang pertama, menurut Osborne dan Davis 1996 berpendapat bahwa pengawas memiliki tugas untuk mengevaluasi pembimbing mereka. Kedua, penilaian kinerja efektif memerlukan komitmen dan waktu. Ketiga, menurut Favor dan Ilgen 1989, evaluasi merupakan proses pengamatan sistematis yang berkelanjutan dan penilaian. Karena akurasi peringkat cenderung meningkat dengan jumlah waktu yang dihabiskan oleh supervisor untuk mengamati pembimbing. Keempat, dalam layanan keakuratan, pengawas mungkin melakukan pemeliharaan dengan catatan pengamatan yang sedang berlangsung atau buku harian kinerja pekerja menurut Denisi dan Peter 1996, Bernardin dan Walter 1997. Kelima, evaluasi harus dilakukan dan dikomunikasikan dalam konteks hubungan yang positif. Keenam, prosedur evaluasi harus merupakan proses bersama yang saling berbagi. Ketujuh, evaluasi harus dilakukan dengan beberapa pengakuan dan pertimbangan faktor realitas yang mungkin menjadi penentu kinerja pekerja. Kedelapan, evaluasi harus meninjau keakuratan dan kelemahan, pertumbuhan dan stagnasi, dan harus adil dan seimbang. Wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan konferensi evaluasi, yaitu prosesnya, yang dimana prosesnya itu ada 3 poin. Poin pertama yaitu persiapan konferensi pengawas, yang dimana pengawas mempersiapkan dengan membaca sampel dari rekaman pekerja, laporan dan penulisan proyek khusus, dengan meninjau materi statistik, lembar waktu dan catatan atau catatan pengawas yang mencakup periode kinerja untuk dievaluasi. Yang kedua, persiapan konferensi pekerja, yang dimana pekerja juga harus mempersiapkan konferensi dengan meninjau agen garis besar evaluasi atau formulir penilaian evaluasi. Yang terakhir yaitu interaksi konferensi evaluasi. Di awal wawancara evaluasi mungkin berguna untuk berurusan secara eksplisit dengan kecemasan pekerja, tinjau prosedur dan rekapitulasi secara singkat apa yang akan terjadi, ditutupi jika dibuat sama sekali. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Ahmad Junabar. Di sini saya akan menjelaskan tentang konten evaluasi.
Gambaran umumnya area konten utama biasanya yang dimasukkan secara wajar garis besar evaluasi komprehensif berikut, seperti yang pertama, 1. Kemampuan untuk membangun dan mempertahankan yang bermakna, efektif, tepat, hubungan profesional dengan sistem klien. Yang dimaksud di sini kita harus tahu bagaimana kita persiapkan sikap kita dalam menilai klien dengan berlaku yang wajarnya terhadap klien. Yang kedua, proses kerja sosial, pengetahuan dan keterampilan. Di sini kita juga harus dapat memilah-memilih data serta mendiagnosanya. Ketiga, hubungan dengan penggunaan pengawasan. Di sini kita harus pandai-pandai mengawasi konferensi yang kita adakan dengan jadwal yang dilaksanakan. Keempat, hubungan staf dan masyarakat. Di sini hubungan staf dan masyarakat sangat penting karena dalam konten evaluasi sangat berperan penting. Yang kelima, manajemen persyaratan kerja dan beban kerja. Keenam, atribut dan sikap yang terkait secara profesional. Jadi kita harus menjaga pakaian, atribut serta sikap kita dalam bekerja secara profesional. Yang ketujuh, mengevaluasi kompetensi budaya. Itu kita harus menilai sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Ghafur, NIM 007. Di sini saya akan menjabarkan sumber informasi untuk evaluasi supervisi, yang dimana selain mengetahui apa yang harus dicari dan yang dijabarkan dalam kriteria dari garis besar evaluasi, kita juga harus tahu mana harus mencari sampel untuk para pekerja. Nah, pengawas harus dapat memperoleh informasi yang cukup mumpuni, valid, dan informasi yang dapat dipercaya yang mewakili kinerja tipikal seorang pekerja sosial. Dan serta dia harus juga menerapkan kriteria dalam membuat penilaian yang baik terhadap pengawasan tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik dan benar dan terarah gitu. Dan berikut sumber-sumber yang mungkin informasi yang disediakan bagi penyedia untuk pekerja sosial yang mensupervisi ini klien gitu. Yang pertama itu laporan kegiatan pengawas secara verbal. Yang kedua, catatan tertulis pengawas, yaitu catatan yang di setiap kegiatan itu dia menulis kegiatan-kegiatan atau apa saja yang dilakukan oleh klien. Yang berikut, rekaman audio dari klien atau pengawas. Yang berikut, kaset video dari kontak dengan klien yang disupervisi. Yang berikut lagi, pengamatan kinerja pengawas melalui layar satu arah. Dan yang berikut, pengamatan aktivitas pengawas dalam rapat staf dan atau personal bersama konferensi. Nah, studi sumber informasi aktual yang digunakan oleh pengawas merumuskan evaluasi menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada kelompok yang sangat terbatas atau sumber, terutama laporan lisan pengawas dan catatan tertulis dari aktivitas si supervisor. Nah, itu saja mungkin yang saya sampaikan, kurang lebih terima kasih.